Air mata, tawa, dan perjuangan. Kisah cinta Anna dan Arka membuktikan, cinta sejati tak memandang status sosial. Tapi, bisakah cinta mereka bertahan? Judul, Dikhianati Sang Kurir, Diratukan Sang Dokter. Author, Sheila 07. Setelah si kembar terlelap, Anna mulai terdiam dalam lamunannya. Tiba-tiba dia teringat pada kenangan yang membuatnya akhirnya setuju untuk dinikahi Arka. Kenangan yang membuatnya begitu mencintai Arka yang hanya seorang kurir pengantar bunga. Perihal perjuangan mereka untuk mendapat restu dari orang tua Anna yang seorang PNS yang tentunya tidak mudah karena cinta mereka ibarat cinta beda strata sosial. Orang tua Anna berharap anaknya bersuamikan lelaki yang mapan bukan lelaki yang tidak jelas masa depannya seperti Arka. Nah, sudah hampir sampai, tolong bangunin si kembar. Ucapan Arka menyadarkan Anna dari lamunannya. Anna bergegas membangunkan si kembar dengan perlahan. Ia tersenyum melihat suaminya yang cekatan menurunkan barang-barang mereka, kemudian menggandeng Runa. Terlintas di pikirannya alasan masih mempertahankan pernikahannya meski sang mertua selalu membuatnya sedih. Arka adalah lelaki yang bertanggung jawab, setia dan begitu menyayangi keluarganya. Meski tak semapan mantannya dulu, itu bukanlah masalah penting baginya karena uang bisa dicari, pikir Anna. Tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Terlihat si kembar sedang bermain di ruang TV sambil diawasi Anna, sedangkan Arka di ruang tamu memainkan ponselnya. Aruna, Arini, ayo tidur sudah malam, mainnya besok lagi. Titahnya pada si kembar, meski terlihat ogah-ogahan, mereka tetap mulai mengemasi mainannya dan bergegas menuju kamarnya. Mas, ayo istirahat, kamu belum mengantuk, sapa Anna pada suaminya yang sedang asyik bermain ponsel. Kamu tidur terlebih dahulu saja, aku masih main game. Balas Arka tanpa menoleh sedikit pun pada istrinya. Anna hanya terdiam dan langsung menuju ke kamarnya. Ia mulai memikirkan perkataan mertuanya, sambil berbaring di atas ranjangnya dan mengharap suaminya segera menemaninya beristirahat namun lelaki itu tak kunjung datang. Ia mulai memejamkan matanya namun ketakutan itu muncul lagi. Di pikirannya, bagaimana jika mereka tidak punya anak laki-laki? Bagaimana jika Arka menikah lagi demi punya anak laki-laki? Belum tidur kamu, masih kepikiran omongan ibu? Tanya Arka seolah mampu menerobos apa yang dilamunkan istrinya sejak tadi. Iya mas, aku takut kamu mulai terpengaruh dengan omongan ibu, apalagi ibu keras kepala, dia pasti akan terus memaksa kita untuk memiliki anak laki-laki, ungkap Anna dengan nada sedih, seolah-olah hal yang telah terpikirkan akan segera terjadi. Sudahlah nak. Kamu tahu kalau aku begitu mencintaimu apa adanya, nanti aku akan bicarakan lagi pada ibu, agar dia tidak terus-menerus mendesakmu, ujar lelaki itu sambil memeluk mesra istrinya agar lebih tenang. Mas, kamu jangan meremehkan ibu pasti tidak gampang dibujuk, sebaiknya kita mulai program seperti dulu tapi bedanya kita akan program bayi laki-laki. Aku akan mulai ambil pekerjaan sampingan untuk menambah pemasukan kita, ujar Anna semangat dan mulai membalas pelukan suaminya itu. Mendengar jawaban istrinya, Arka seolah abai, dia mulai memejamkan matanya, pikirannya melayang-layang, batinnya berbicara, bagaimana mungkin mereka harus mulai punya anak lagi. Pasti nanti kebutuhan semakin banyak, kehadiran si kembar saja sudah cukup membebani hidup mereka, lama-kelamaan Anna pasti akan mendesaknya untuk dapat pekerjaan yang lebih layak. Hal inilah yang dikhawatirkan Arka. Awalnya ia mengira dengan menikahi Anna, hidupnya akan mapan karena orang tua Anna yang seorang PNS. Ternyata hingga kini orang tua Anna tidak setuju. Orang tua Anna hanya mau menerima si kembar dan Anna saat berkunjung, sedangkan Arka seolah-olah dianggap orang asing. Tanpa Anna ketahui, Arka sebenarnya menyesal menikahi Anna karena tidak mendapat fasilitas dari orang tuanya seperti perkiraannya namun Anna tidak pernah tahu perasaan Arka yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, Arka terlihat berjalan dengan perlahan menuju rumahnya sambil menundukkan kepala.
Tatapannya terlihat kosong. Melihat suaminya pulang dengan tidak memiliki semangat, Anna segera menyiapkan kopi kesukaan suaminya. Waktu itu sore hari, cuaca nampak sedikit mendung, alam seolah memberi petanda pada Anna bahwa sebentar lagi hujan. Bukan sekedar hujan biasa tapi hujan yang berakibat pada goyahnya perekonomian mereka. Dengan perlahan namun pasti akhirnya Arka berucap, "Aku dipecat nah, toko bunga bangkrut karena bos terlibat investasi bodong." Dengan senyum yang dipaksakan Anna menjawab, "Sudahlah Mas, rejeki bisa dicari, Mas tidak perlu khawatir, aku bakal cari tambahan sambil menunggu Mas dapat kerja lagi." Anna mencoba membesarkan hati suaminya, ia sendiri sebenarnya sangat terkejut dengan ucapan suaminya. Bagaimana dengan biaya sekolah si kembar? Bagaimana pula dengan rencana mereka memiliki anak laki-laki? Pertanyaan itu terus terngiang-ngiang di hati dan pikirannya. Ia tidak mengetahui bahwa ujian besar menghampirinya, tidak hanya persoalan ekonomi atau mertuanya, namun kesetiaan suaminya juga dipertaruhkan. Bersambung.